Abdullah alias Wagdollah geram terhadap penanganan pengungsi Rohingya yang dilakukan oleh lembaga PBB seperti UNHCR dan IOM. Menurutnya, lembaga tersebut abai hingga hari ini. Coba lihat ada tidak orang UNHCR di situ, atau siapalah yang jaga. Coba lihat ada gak, kata Wagdollah mengawali wawancara pada Jumat malam, tanggal 8 Desember tahun 2023, di depan pintu masuk dermaga CT1 Badan Pengusahaan Kawasan Sabang. Wagdollah merupakan sosok tetua di wilayah Kecamatan Sukakarya, Sabang. Dia ikut serta dalam aksi warga menolak pengungsi Rohingya yang pecah pada Rabu, tanggal 6 Desember tahun 2023. Bukan tanpa alasan, warga menolak pengungsi Rohingya karena memiliki sifat yang tak menghargai penduduk lokal dan berperilaku buruk. Tabiat buruk itu misalnya terlihat saat pengungsi Rohingya pada gelombang pertama dipindahkan ke Lok Seomawe. Saat menaiki kapal penumpang menuju Banda Aceh dari Sabang, banyak kotoran yang ditinggalkan di kapal. Puncak kemarahan warga berlanjut saat aroma bau yang menyebar dari lokasi penampungan dermaga CT1 Badan Pengusahaan Kawasan Sabang ke lokasi objek wisata Tugu Merah Putih dan pusat kuliner yang lokasinya memang bersebelahan, hanya dibatasi tembok saja. Bau itu berasal dari pengungsi Rohingya yang suka buang air besar sembarangan di lokasi penampungan. Namun, kini sudah disediakan 6 unit toilet portable dan 2 tangki air. Selain Wagdollah, seorang warga sekitar, Rizal juga mengungkapkan hal yang sama. Menurutnya dari awal dirinya tetap menolak keras kedatangan Rohingya. Rizal menyamakan status pengungsi Rohingya di Malaysia dengan di Aceh. Jika terlalu lama tinggal di tanah rencong, kata dia, orang Rohingya ia duga akan menguasai tanah di Sabang. Ia mendapat informasi itu dari media sosial yang beredar, di mana warga Rohingya di Malaysia melakukan demo untuk meminta hak tanah. Rizal turut menyinggung aktivitas pengungsi Rohingya di penampungan yang hanya makan dan tidur. Sementara di satu sisi warga di Sabang masih ada yang butuh perhatian. Berbeda dengan Aminuddin, warga desa Cotbaku, Kecamatan Sukajaya justru merasa prihatin dengan kondisi etnis Rohingya yang mendapat penolakan baik di negara asalnya hingga di Indonesia. Menurutnya harus ada solusi yang tepat dari pihak yang menangani Rohingya agar kembali bisa diterima oleh masyarakat. Saya hanya kasihan, karena mereka datang ada yang bawa anak-anak dan orang lanjut usia, ujarnya. Isu kedatangan kapal Rohingya santer terdengar di Sabang dan menjadi pembicaraan serius di setiap warung kopi di Pulau Weh. Bahkan warga di pesisir sudah siap siaga untuk menghalau jika kapal pengungsi Rohingya terlihat dari bibir pantai. Nelayan-nelayan yang melaut di malam hari juga cukup intens memberi informasi ke daratan terkait situasi di perbatasan laut Sabang dan Andaman. Dari informasi yang dia peroleh dari masing-masing pengurus Panglima Laut di wilayah Sabang, sebagian warga ada yang rela begadang untuk memantau kapal Rohingya yang diisukan akan mendarat lagi di Sabang.